Ada juga orang-orang yang mengalami microsleep, gejalanya adalah mata yang terbuka, jadi tidak harus tertutup. Halo Sobat Sehat, sering tidak kalian merasa tertidur sebentar, lalu terbangun dengan terkejut? Hayo, siapa yang sudah pernah? Ini bisa terjadi di mana saja, baik ketika sedang bekerja, sedang belajar, sedang bersantai, atau bahkan sedang berkendara. Bahaya loh jika dibiarkan. Lalu apa ciri-cirinya jika terkena microsleep ini? Kita bahas yuk. Kita akan jawab pertanyaan yang sudah diajukan teman-teman di medsosnya InaHealth. Bersama saya dengan Dr. Meida. Kita ke pertanyaan pertama ya. Hai dok, apa sih sebenarnya microsleep ini? Apa bedanya dengan tidur yang biasa? Nah, microsleep atau tidur sekejap merupakan kondisi ketika seseorang itu mengalami tidur singkat, durasinya hanya sekitar 3 hingga 15 detik. Nah, microsleep ini bisa terjadi karena beberapa hal. Misalnya pada orang-orang yang mengalami kelelahan, seseorang yang mengalami gangguan irama sirkadian tubuh karena beraktivitas pada malam hari, seseorang yang kekurangan tidur, ataupun orang-orang yang meminum obat-obatan yang dapat menyebabkan kantuk, dan orang yang meminum alkohol. Untuk memahami microsleep, kita perlu memahami tentang status aktivitas pada otak. Status aktivitas otak ini direkam dengan alat yang disebut dengan EEG atau elektroencephalogram. Pada saat kita terjaga, fokus, dan waspada, maka gelombang otak berada pada kondisi gelombang beta. Pada saat kita mengantuk dan mulai tidak fokus, gelombang otak akan berubah menjadi gelombang alfa. Nah, pada saat kita tidur yang dalam atau tidur yang nyenyak, gelombang otak kita adalah gelombang delta. Nah, bagaimana dengan microsleep? Ternyata diamati dengan EEG, otak itu akan berada pada posisi gelombang theta. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa kondisi microsleep ini ada di antara mengantuk dengan tidur yang dalam. Jadi berbeda ya dengan tidur yang sebenarnya. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua ya. Kenapa seseorang bisa mengalami microsleep dan apa ciri-cirinya? Nah, microsleep ini bisa terjadi karena beberapa hal. Misalnya pada orang-orang yang mengalami kelelahan atau orang-orang yang kekurangan tidur, dan bisa juga dialami oleh orang-orang yang mengalami gangguan irama sirkadian tubuh. Misalnya orang-orang yang bekerja atau belajar di malam hari, sedangkan dia tidurnya berpindah ke siang hari. Nah, ini irama tubuhnya akan terganggu. Bisa juga dialami oleh orang-orang yang minum obat-obatan yang dapat membuat kantuk dan yang mengkonsumsi alkohol. Ciri-ciri dari microsleep ini mulai terlihat saat otak seseorang itu masuk ke gelombang alfa atau pada posisi mengantuk. Jadi bisa terlihat bahwa seseorang tersebut mengantuk dengan sering menguap, kelopak matanya menjadi lebih berat, lalu kemudian gerakan berkedipnya melambat, dan mulai kehilangan fokus terhadap lingkungan sekitar. Jadi, dia menjadi tidak sadar dengan apa yang terjadi di sekitarnya, entah itu dari penglihatan, jadi apa yang masuk ke mata itu tidak diproses, ketika dipanggil tidak menyahut, lalu tidak akan ingat kejadian yang berlangsung 1 hingga 2 menit sebelumnya. Ciri lainnya adalah penurunan kontrol terhadap fungsi otot-otot tubuh. Nah, biasanya microsleep ini diakhiri dengan lonjakan karena seseorang tersebut terkejut dan saat itulah baru dia menyadari bahwa dia baru saja mengalami episode microsleep. Karena orang yang mengalami microsleep kehilangan kontrol terhadap fungsi tubuhnya, misalnya ketika dia memegang benda, maka benda tersebut bisa terjatuh. Atau bisa juga terjadi pada otot-otot yang mengontrol postur tubuh, misalnya otot-otot leher. Sehingga orang yang mengalami microsleep itu terlihat seperti mengangguk-angguk ya, dan kepalanya jatuh. Bisa juga terjadi pada gangguan fungsi kontrol terhadap mata, sehingga mata itu menjadi semakin berat dan gerakan berkedip menjadi melambat. Ada juga orang-orang yang mengalami microsleep, gejalanya adalah mata yang terbuka, jadi tidak harus tertutup. Namun, karena otak yang bagian oksipital atau area otak bagian belakang yang mengontrol fungsi penglihatan itu dalam keadaan tertidur, maka pandangannya menjadi kosong. Pertanyaan terakhir, hai dok, apakah microsleep ini bisa menyerang semua umur?
Dan apakah microslip ini menandakan adanya suatu penyakit di syaraf kita? Nah, betul sekali. Microslip ini dapat menyerang siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Sekitar 15 hingga 20% dari populasi umum. Jadi kemungkinannya adalah 1 dari 5 orang. Populasi yang rentan terkena microslip ini biasanya adalah yang berusia muda, seperti remaja atau yang berusia 20 tahunan. Karena sebenarnya mereka ini relatif membutuhkan tidur yang lebih banyak dibandingkan pada orang-orang yang usianya menengah ke atas atau yang sudah lansia. Jadi microslip dapat dialami oleh orang yang secara fisik sebenarnya sehat, namun dia mengalami kekurangan tidur baik dari segi kuantitas atau jumlah atau dari segi kualitas. Ataupun bisa juga dialami oleh orang-orang yang mengalami masalah kesehatan seperti insomnia, narkolepsi, apnea tidur yang ditandai dengan mengorok, dan juga orang-orang yang mungkin sedang mengalami suatu penyakit dan mengkonsumsi obat-obatan yang dapat membuat kantuk. Oke, mudah-mudahan info tadi bermanfaat ya, dan jangan lupa share video ini. Masih ada pertanyaan? Silahkan kirimkan pada medsos InaHealth. Sampai berjumpa lagi pada episode selanjutnya. Saya Dr. Maida pamit. Dah.